ya. Check this out. Scene awal diperlihatkan seorang pramuka sedang berdiri di penyeberangan dan melihat seorang wanita tua membawa beberapa tas berjuang untuk menyeberangi jalan. Wanita itu menjatuhkan beberapa barangnya, dan saat detik demi detik berlalu sebelum lampu berubah, anak laki-laki itu keluar untuk membantu wanita itu. Dalam kebingungan, dia menjatuhkan ponselnya dan meninggalkannya di jalan sementara dia membantu wanita itu ke tempat yang aman. Saat lampu berubah dan kendaraan sudah mulai berjalan, anak laki-laki itu keluar untuk mengambil teleponnya. Nasib sial dialaminya. Dia ditabrak bus dan terbunuh. Apakah segitu pentingnya HP itu? Nanti kita akan tahu. Scene berpindah. Seorang salesman alat musik Yamaha yang bernama Pucit Pengnatong berada di sebuah sekolah musik. Dia berencana untuk menawarkan produknya, tetapi dia ditikung oleh rekan kerjanya sendiri yang sudah terlebih dahulu menjual produk yang sama di sana. Kasihan banget si Pucit. Malam harinya, Pucit ditelepon oleh ibunya yang kangen pengen Pucit sesekali pulang. Ibunya juga menyuruh mengajak pacarnya Pucit yang bernama Meo, yang baru-baru ini memutuskan untuk menjadi bintang pop. Pucit pun mengiyakan dengan ekspresi sedih. Keesokan paginya, mobil Pucit diambil oleh seorang petugas karena dia telah menunggak tagihan selama 3 bulan. Yah, terpaksa deh naik bus ke tempat kerja. Di dalam bus dia bertemu dengan cewek yang bernama Tong. Tong adalah mahasiswi magang di tempat Pucit bekerja yang berkeinginan untuk menjadi musisi. Di tempat kerja, Pucit berbicara ke rekan kerjanya yang bernama Pram. Pram inilah yang nikung dia saat menawarkan produk di sekolah sebelumnya. Pram berkata kalau Pucit terlalu lamban saat berjualan. Tiba-tiba, bos memanggil Pucit ke kantornya. Di ruangan bosnya, Pucit dipaksa untuk mengundurkan diri karena kurangnya penjualan. Dia pergi ke tangga untuk berpikir dan merokok, tetapi rokoknya habis. Dia memiliki setumpuk besar tagihan yang jatuh tempo dari perusahaan kredit. Pucit stres. Kemudian Tong datang memberinya rokok. Baru menyalain rokok, ibunya nelpon yang mengatakan kalau ibunya butuh uang 8.000 baht untuk sekolah adiknya. Pucit setuju untuk mengiriminya sejumlah uang. Dia pun makin stres. Teleponnya berdering lagi. Penelpon mengatakan Pucit memiliki peluang untuk memenangkan 10.000 baht. Pucit ingin menutup panggilan itu. Dia mengira panggilan itu adalah lelucon kejam yang dimainkan oleh rekan kerjanya atau teman-temannya. Tapi kemudian si penelpon memberitahu Pucit nama lengkapnya, usia, status pekerjaan, dan detail lainnya yang membuat Pucit tetap ditelepon. Penelpon menawarkan uang 10.000 baht ke Pucit. Yang harus dia lakukan hanyalah menepuk lalat yang pada saat itu selalu mengganggunya selama duduk di tangga. Penelpon itu bahkan mengatakan ada gulungan koran di dekatnya. Pucit mengambil koran itu dan menepis lalat itu. Dia segera menerima pesan bahwa 10.000 baht telah ditransfer ke rekening banknya. Ponselnya berdering lagi. Penelpon mengatakan Pucit akan memenangkan uang sebesar 50.000 baht jika dia memakan lalat mati itu. Dia kembali ke mejanya, memegang lalat sambil berpikir apakah akan memakannya. Tong datang menemuinya, tepat saat dia memasukkan lalat ke mulutnya. Tong ingin mengambil rokoknya yang dibawa Pucit tadi, sambil bertanya, "Apa yang kau makan?" Pucit menjawab kalau yang dimakan hanya permen. 50.000 baht pun ditransfer ke rekeningnya. Pucit menerima panggilan telepon lain. Penelpon itu menjelaskan bahwa dia memiliki 11 tantangan lagi, yang di setiap tantangannya memiliki hadiah uang tunai yang semakin bertambah nilainya. Dan di akhir tantangan, dia akan memenangkan uang 100 juta baht jika berhasil menyelesaikannya. Penelpon menjelaskan bahwa jika dia keluar dari permainan atau siapapun menemukan bahwa dia sedang bermain, dia akan kehilangan semua uang kemenangannya sejauh ini. Karena membutuhkan uang, Pucit dengan enggan menyetujui untuk memainkan permainan tersebut. Permainan pun dimulai. Penelpon menyuruh Pucit untuk meninggalkan kantornya untuk tantangan ketiga. Dia juga mengatakan jika Pucit mempunyai kata-kata perpisahan untuk temannya, maka lakukanlah sekarang. Pucit melihat frame menuju ke ruangan bosnya. Di ruangan bos,
Pucit memukul Frame sampai terjatuh di depan bosnya. Kemudian, dia melempar name tag-nya ke arah bos sebagai bukti kekesalan. Skin berpindah. Pucit sudah di luar, tepatnya di sebuah playgroup. Untuk tantangan ketiga, dia diberitahu bahwa dia harus membuat setidaknya 3 anak menangis. Kemudian, dia mendorong salah satu anak di sana. Bukannya menangis, anak itu malah ketawa kegirangan. Semua anak di sana pun mulai merebutkan Pucit untuk diajak bermain. Tak sengaja, Pucit menginjak salah satu mainan anak di sana yang membuat anak itu menangis. Tindakan ini membuat Pucit mengingat masa kecilnya, di mana ayahnya menghancurkan mainannya dengan menginjaknya. Kemudian dia merebut mainan anak-anak yang lain, sehingga membuat beberapa anak di sana menangis. Guru datang dan mempergoki Pucit di sana. Pucit kemudian kabur. Skin berpindah ke kantor polisi. Di sana terlihat Pram, Tong, dan si bos sedang melaporkan pemukulan yang dilakukan Pucit. Tiba-tiba, guru tadi juga datang dan melaporkan bahwa ada orang aneh yang mengganggu anak-anak yang pakaiannya sama seperti orang itu, sambil menunjuk Pram yang ada di sana. Pram kesal dan berdebat dengan salah seorang guru di sana. Selanjutnya, seseorang membawa pengemis yang babak belur datang dan melapor bahwa seseorang telah mengambil uang pengemis itu dan memukulnya. Ciri-ciri orang itu kurus, memakai kacamata. Siapa lagi kalau bukan si Pucit? Dan itulah tantangan keempatnya. Tiba-tiba pengemis itu bilang kalau bajunya seperti orang itu, sambil menunjuk ke arah Pram. Pram makin kesal. Sementara Tong di sana mencoba berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Skin berpindah ke Pucit. Untuk aksi kelimanya, Pucit disuruh pergi ke restoran Cina. Di sana, Pucit dibawakan sebuah piring tertutup yang berisi kotoran, dan dia diberitahu bahwa dia harus memakannya. Hal ini membuat Pucit teringat ketika beberapa pengganggu mencoba membuatnya memakan kotoran anjing ketika dia masih kecil. Kasian banget, dibully terus. Mau gak mau, Pucit terpaksa makan kotoran itu. Demi duit coy. Tiba-tiba, Tong menghampirinya yang kala itu kebetulan sedang makan siang dengan Pram dan bos. Pucit kemudian berlari keluar. Di luar, Pucit memuntahkan kotoran yang dimakannya tadi. Teleponnya berdering. Penelpon mengucapkan selamat karena berhasil melewati tantangan tadi dan memberitahu kalau tantangan selanjutnya ialah dia harus memberikan ponselnya kepada pria yang tidak stabil mental di halte bus, dan kemudian ambil ponsel lain dari geng pemuda di bus nomor 6. Perkelahian pun berlangsung di dalam bus sampai di luar bus. Singkat cerita, Pucit berhasil mengalahkan preman itu. Telepon preman itu berbunyi. Pucit mengangkatnya. Ternyata itu dari si pemberi tantangan. Dia mengucapkan selamat dan memecahkan rekor viewer selama ini. Pucit heran sambil bertanya-tanya. Penelpon hanya menyuruh Pucit untuk melewati 3 halte bus untuk menerima tantangan selanjutnya. Skin berpindah. Di TV memberitakan soal aksi-aksi yang dilakukan Pucit hari itu. Fotonya pun ditayangkan di TV. Reporter mengatakan mungkin orang itu stres sehingga mengamuk. Tetapi seorang kolonel polisi yang diwawancarai mengatakan di masa lalu ada juga kejadian yang sama persis terjadi. Mungkin ada sebab lain yang membuat orang itu melakukan hal tersebut. Mendengar hal itu dari TV, Tong kemudian menyelidiki sesuatu di internet. Dia berhasil menemukan situs permainan itu yang bernama 13 Below. Pucit tiba di sebuah rumah. Untuk tantangan selanjutnya, dia harus mengangkat mayat pria tua yang terjatuh di dalam sumur rumah itu. Setelah itu, dia harus menghubungi keluarga yang menelantarkan pria tua tersebut. Pucit hanya diberi waktu 10 menit. Ngeri juga tuh. Singkat cerita, Pucit berhasil menyelesaikan tepat waktu dan menerima SMS kalau uang sudah ditransfer. Skin berpindah ke Tong. Dia berhasil masuk ke situs 13 Below dengan paksa dan mencari tahu semua tentang permainan itu. Namun, tanpa sepengetahuannya, dia sedang diawasi. Dan tanpa disadari, dia dijadikan bagian dari permainan tersebut. Malam itu, Pucit bertemu dengan mantannya Meo. Dia mengajak Meo balikan tetapi ditolak karena Meo sudah punya pacar baru. Pucit kesal yang saat itu juga dikenalkan dengan pacar baru Meo. Kemudian telepon Pucit berbunyi.
yang memberitahu untuk tantangan selanjutnya ialah memukul pacar Meo dengan kursi. Pucit dengan senang hati melakukannya, sampai pacar Meo tak sadarkan diri. Karena kasihan, Pucit lalu membantu Meo membawa pacarnya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Pucit melihat TV kalau dirinya sekarang adalah buronan. Mau keluar, tapi polisi baru sampai di rumah sakit. Kemudian penelpon 13 mengucapkan selamat, dan untuk tantangan selanjutnya dia menyuruh Pucit untuk mencari asistennya di sana dan membawanya keluar dari rumah sakit. Dia diberi petunjuk angka 8, 0, 5 setiap menitnya. Disinilah aksi kucing-kucingan Pucit dan polisi dimulai. Sampai akhirnya dia tiba di kamar 805 sesuai petunjuk tadi. Sialnya, waktu mau masuk, seorang perawat melihatnya dan melaporkannya kepada polisi yang ada di sana. Polisi segera mengepung kamar 805. Begitu masuk, Pucit dan asisten penelpon yang seorang wanita tua telah pergi. Seorang polisi dengan pangkat tinggi kemudian menelpon kolonel yang bertugas di sana untuk menghentikan pencarian. Sepertinya ada yang gak beres nih. Pucit hampir saja ketahuan oleh seorang polisi di sana. Untung aja wanita tua itu jago akting sehingga bisa mengelabuhi polisi tersebut. Di mobil, Pucit ditelepon. Untuk tantangan ke-10 dia harus menuruti perintah wanita tua itu. Pucit pun menanyakan kalau perintahnya tak akan berbahaya kan? Dia sudah tua, tidak mungkin melakukan hal-hal yang berbau kekerasan, jawab si penelpon. Pucit tiba di sebuah rumah sepi di pinggir jalan. Wanita tua itu memberi sebuah kode yang maksudnya menyuruh Pucit untuk mengencangkan kawat jemuran wanita tua itu. Pucit berhasil melakukannya. Tetapi setelah dilihat, kawat itu ternyata membentang dari rumah sampai ke tiang listrik di seberang jalan. Kemudian beberapa anak muda dengan mengendarai motor datang sambil ngebut. Pucit mencoba menghentikan mereka, tapi tak didengarkan, dan terpotonglah kepala mereka oleh kawat itu. Pucit syok dan tak bisa berkata apa-apa. Ponsel Pucit berbunyi dan penelpon 13 mengatakan selamat karena sudah menyelesaikan tantangan ke-10. Pucit kemudian marah dan melempar teleponnya. Tiba-tiba Tong datang. Dia berhasil mencari tahu tentang permainan itu dan menemukan posisi Pucit. Tong lalu membujuk Pucit untuk berhenti, tapi Pucit malah mendorongnya. Tiba-tiba terdengar ponsel berbunyi lagi. Wanita tua tadi memberi Pucit ponsel yang dilemparkannya. Penelpon 13 memberitahu kalau dia telah melanggar aturan. Namun, dia melakukan polling dan penonton ingin melihat Pucit terus bermain. Penelpon menyuruh Pucit untuk memilih antara membunuh Tong yang sudah mengetahui permainan itu atau membunuh anjing Tong yang kebetulan ada di sana, sebagai peringatan agar Tong menjauh dari permainan itu. Itu dihitung sebagai tantangan ke-11. Kemudian, Pucit mengambil samurai yang dibawa anak muda geng motor yang mati tadi dan membunuh anjing Tong. Tong marah dan berjanji akan menghentikan Pucit. Pucit kemudian pergi. Tong melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Polisi tidak percaya karena bukti website yang diberitahu Tong tidak ditemukan. Tong melihat file yang berisi angka 13 di meja polisi itu. Tong berpikir, mungkin polisi sudah disuap. Kemudian dia pergi. Di luar, Tong mendengar orang-orang ribut dan bertanya ada apa. Seorang wanita tua berkata bahwa ada seseorang membawa samurai menyembelih sapinya. Siapa lagi pelakunya kalau bukan si Pucit? Tantangan ke-12 adalah Pucit diharuskan untuk menyembelih sapi dan mengambil kunci di usus sapi itu. Dengan kunci itu, dia dapat membuka suatu ruangan di mana tantangan terakhir menunggunya. Tong berhasil menemukan mobil Pucit yang terparkir di dekat kandang sapi dan melihat sendiri hasil perbuatan temannya itu. Skin berpindah. Pucit berhasil sampai ke ruangan yang diberitahukan. Dengan menggunakan kunci itu, dia berhasil masuk ke ruangan yang gelap. Tong berhasil mengikuti jejak darah yang ditinggalkan Pucit dan menemukan tempat permainan yang dijalankan. Tiba-tiba seorang pria membiusnya dari belakang. Setelah sadar, Tong berada di sebuah ruangan.
di mana dalam permainan ini mengatur semuanya. Seorang anak laki-laki yang bernama Ki. Ternyata Ki adalah anak pramuka di awal film tadi. Ternyata Ki tidak jadi mati, guys. Ki mengatakan kepada Tong bahwa dia tidak berdaya untuk menghentikan permainan. Dia juga mengatakan bahwa dia hanya sebuah komponen dalam permainan realitas bawah tanah yang hidup, melibatkan pemain dan penonton yang mungkin berjumlah ribuan. Sampai polisi pun ada di bawah kendalinya. Pantas aja kolonel tadi disuruh membatalkan pencarian oleh pejabat polisi yang berpangkat lebih tinggi. Skin kembali ke Pucit. Di tantangan terakhir, dia mendapati dirinya dihadapkan pada ayahnya yang kejam, John Adam, yang diikat di kursi roda mengenakan jaket ketat dan tampaknya tidak sadarkan diri. Untuk memenangkan 100 juta baht, Pucit harus menikam Adam dengan pisau daging. Pucit tidak dapat melakukan ini, mengingat bahwa yang membimbingnya melalui masa kanak-kanak yang menyakitkan dan kehidupan yang mengecewakan adalah keinginan ibunya agar dia tidak pernah menjadi orang jahat seperti ayahnya. Adam bangun dan menusuk Pucit sampai mati. Ternyata selama ini ayah Pucit mengikuti permainan ini, dan layar di sana mengumumkan kalau John Adam telah memenangkan permainan itu. Tong berteriak pada Ki, dan Ki pergi setelah menunjukkan wajah-wajah penonton di permainan itu yang tersebar di seluruh wilayah. Tong berusaha melawan, tapi dia dihentikan oleh anak buah Ki. Tong kemudian bangun di bangku bus dan ditemukan oleh seorang kolonel polisi sebelumnya yang saat itu terus menyelidiki permainan tersebut, dan film pun berakhir. Oke sobat gabut, sekian dulu ya video kali ini. Kalau kalian suka, bebas untuk like dan subscribe. Jangan lupa coret-coret di kolom komentar yang sudah disediakan ya. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!